Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok rekor kenapa? Nah, sehari 36 film nih, Pak. Oh lah, yang sana berapa? Berapa 18. bulan ini? Oh 18. Wow, berarti urik ya? Sing urik sama sing bagi. Baik, semuanya udah bagus sebenarnya. Sudah pakai, ada yang pakai gimbal ya? Pakai gimbal. Terus efek-efek sudah bagus. Tetapi komentar saya ini satu, masih ada yang menggunakan backsound bercopyright. Ya, saya pastikan karena menggunakan vokal. Siapa? Tadi ada beberapa. Jadi, ini masih bisa direvisi, Bu? Bisa, Pak. Oke. Nah, aku tak konek ini jawabnya kono. Konek banget udah perasaannya. Oh gitu. Jos. Dia ini memang lagi program. Oke, jadi jangan pakai backsound yang bercopyright konten. Cirinya pakai vokal. Nah, itu direvisi. Karena kalau nanti diupload akan jadi masalah. Oke. Jadi di satu itu yang direvisi. Ada berapa tadi? Sekitar 3 atau 4, nggak banyak sebenarnya. Kemudian kalau ada vokal, ya volumenya backsound dikecilkan. Balapan. Backsound karo vokale podo. Lah sing dirungokke sing dhisik iki bingung. Kuwi tinggal latihan konsentrasi bagus sebenarnya. Jadi ngrungokke vokale tok, ora ngrungokke backsound-e. Ning sesuai edan. Ya. Jadi kalau ada vokalnya, backsound-nya dikecilkan. Ada yang pakai CapCut, ada yang pakai apa selain CapCut? Premiere. Nah, masing-masing tentu punya kelebihan kekurangan masing-masing. Kalau pakai CapCut, audionya harus dipotong dulu kan, baru dikecilkan, terus kemudian sambung. Kalau Premiere kan enggak. Kalau yang lain menyesuaikan. Masing-masing punya kelebihan kekurangan masing-masing. Jadi, yo terserah. Anda nyamannya pakai apa? Yang CapCut PC ya. Oke, terus Bu, aku mau coba tulisanku Dewi bingung Bu. Oh, kamu. Dokter ini nek tulisannya saya elek, saya payu. Nek dosen saya elek, saya digedeng mahasiswane. Kae. Pakai kamera. Kameranya banyak ya, sudah ada yang pakai DSLR, ada yang pakai HP enggak? Padahal nggak apa-apa, bagus-bagus saja. Wong sekarang pakai kamera yang HP aja lebih bagus daripada yang pakai DSLR. Asalkan stabilisernya dijaga. Tipsnya bagaimana? Pegang kameranya begini. Ini tamlake dodo. Jangan begini, jangan begini. Pasti goyang, pasti nanti lo enggak Pak. Oh iya, tapi pasti di sini nanti kayak gempa bumi. Aduh, koyo-koyo urung sarapan. Jadi tempel ini di sini. Dan yang kedua, sing ditonton di sini. Semua. Baik pakai DSLR mau pakai kamera apapun, yang dilihat itu di sini, bukan di sana. Mesti meleset ditonton ning kono. Ning kono tertegun karo sing gambar kono, ono adegan kono. Ning kene lali melecat kene. Ayo, bener? Ada yang kayak gitu? Ada. Gambarnya melenceng. Ya kan? Dan kalau memang terpaksa memang sudah diambil dan getar, kan ada software itu, softwarenya ada yang pakai stabilizer. Nah, itu dimanfaatkan. Walaupun kameranya sudah stabilize mungkin, tapi mungkin akan sedikit menolong. Kalau DSLR kayaknya saya belum banyak yang stabilize. Jadi masukkan ke software stabilize, nanti akan jauh lebih tenang. Tips yang kedua kalau biar stabilize adalah di slow mo. Sedikit menolong, tapi tidak semuanya. Oke, di slow mo. Terus gunakan tali. Kamera itu loh, kan tadi ada talinya, dikalungke, dibentangkan. Itu menolong juga.
Nah, kamu pakainya tetap kayak gini. Kelihatan yang gini BHS tadi ya, Bu. Iya toh? Kelihatan di BHS, di behind the scene. Pakai kameranya pun banyak yang kayak gini. Capek, ini nyampe. Iki kok mesti kemeringet. Koncomu bar kuwi do ngalih kabeh karena mambu. Oke. Jadi sekali lagi, talinya itu dikalungke di sini dibentangkan. Ini akan lebih tenang, jauh lebih tenang. Menolong banget, hampir 75%. Oke. Nah, jadi kebanyakan yang di SLR masih seperti itu, masih sulit membentangkan. Kalau yang mirror jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Tetapi sekali lagi, kalau memang terpaksa sudah kayak gitu, maka solusinya adalah stabilize software. Kemudian apa iki ya Allah? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh. Yang moving. Ya. Yang moving. Oh, udah tadi. Kemudian saya. Emang nek kirim paket emangnya nek piala hadiah itu sudah dikirim paket, Bang? Jadi ya. Bukan, Bu, maksudnya hadiah itu dikirim gitu aku udah tahu nemu nih. Biasanya kan kalau fisik itu kan diberikan langsung loh. Kecuali yang lombanya online itu kan dikirim sertifikatnya juga PDF. Nah, tapi kalau piala saya belum tahu. Memang ada pengalaman begitu? Mungkin saya yang salah. Kok menang apa? Ada pengalaman, penang pialanya terus dikirim gitu. Dikirim tapi ada beberapa orang nggak di dalam paket gitu. Jadi yang dikirim itu perwakilan dari panitia ke sini. Misalnya kalau pas gimana itu kasusnya? Sakit, nggak bisa hadir. Perlombaan online. Oh, ya. Jadi maksud saya kelogisannya jadi kurang ya. Kalau piala dikirim paket nih. Ada 2 ya, 2 atau 3 tadi. Ya. Halo. Ada. Tadi ngalamun ya. Sampai saya satu. Oh, 1. Ya, yang dapat. Paling yang dikirim paket mungkin yang lain mesti. Terus gimana Mbak, itu ceritanya gimana? Serahin aja di kelas kayak tadi, kan bisa. Ya tapi jadi gak logis. Menang hadiahnya dikirimkan paket piala, kan gitu. Ya toh? Tapi tidak apa-apa, ini mungkin nggak usah direvisi, nggak apa-apa. Yang direvisi mungkin tadi yang ngecok bareng mau ya. Sama mau. Sing marah bukan saya loh, Bu Betty loh. Katanya BTS-nya terakhir, tapi kenangan ya. Ya. Sama backsound. Nah, backsound kayaknya harus direvisi. Oke. Terus apa Aldo itu apa ya? Aldo. Itu yang Bakat dan hobi. Oh iya. Tadi itu kan bakatnya ngedrone. Terus mendapat penghasilan dari ngerakit itu ya. Di Aldo. Mendapat penghasilan dari ngerakit drone tadi maksudnya. Oh, kamu memang bisa nyolder gitu? Bisa. Nyolder hatinya patah bisa. Oh, bulan itu mau disolder katanya. Retak kabeh. Tapi tadi itu tidak pernah diselesaikan Mas kamu. Jadi misalnya kamu ngerakit drone tadi, hasilnya itu tidak kelihatan. Ngerakit apa lagi itu nggak pernah finishing gitu loh. Oh, jadi nggak ada. Jadinya nggak ada toh. Oh iya. Oke, jadi sebenarnya ketika ini dapat penghasilan, sebenarnya satu senang tadi udah bagus. Ya, tapi endi sing dijual tuh mana? Itu tadi lho kok renek gitu loh. Iya kan? Iya. Sambung. Durasinya kan cuman 2 sampai
2 sampai 8. Sebenarnya kalau mau sampai 8 bagus. Tapi nanti diupload ke kampus ya Bu ya. Udah di YouTube sama YouTube-nya masih siswa. Iya, siswa. Oh. Kalau 8 menit nanti akan ada iklan mitrol. Kalau orang nggak ada, cuma bumper in atau bumper out atau iklan melayang. Ah, itu kan pendapatannya jadi lebih besar. Nuh, itulah kenapa 8 menit. Ya. Jadi YouTube itu merubah peradaban dunia dan akhirat. Kamu lihat di YouTube podcast sak jam itu iklan ke. Ya kan? Lagu di iklan ke. Jodoh di iklan ke. Ada. Saya dulu sering lihat juga masalahnya. Hah? Enggak ya, dulu 4 tahun yang lalu. Tetapi rahasianya yang dibayar hanya 30 detik. Mbok kowe kontenmu dawa berapa jam pun yang dibayar hanya 30 detik. Itulah kenapa sekarang banyak yang iklankan di YouTube. Dan kalau kamu punya akun itu, nyekip kan nggak boleh, ngeklik iklannya juga nggak boleh. Praktis, iklan itu akan tetap ditonton. Itu yang akan memberikan dampak yang punya akun yang iklankan. Dia akan dapat impresi banyak. Ceritanya begitu. Jadi, ini untuk keperluan bukaan nggak apa-apa. Tapi selanjutnya kalau bikin video usahakan 8 menit. Ya, oke. Kemudian, kesulitannya selalu di audio. Ayo, siapa yang tadi audionya lebih bagus, kelihatan lebih bagus? Merasa atau gimana? Atau itu punya itu bagus Pak, gitu siapa? Kesulitannya semua di audio. Ngakui nggak? Ngakui. Audionya pakai apa? Di kamera langsung. HP. Celakanya ini kemerosok. Tahu nggak kira-kira filternya? Mengatasinya bagaimana? Dikasih filter. Ini mic-nya, ini dibungkus filter. Makanya gun mic itu dikasih pedus gembel. Itu untuk filter. Ini juga biar suara desisnya nggak masuk. Sekalian ketika kamu ada yang VO tadi sudah bagus kasih VO. Suaranya bagus. Komposisi tune-nya juga bagus, bass treble-nya bagus. Tapi ingat, desisnya dari luar masuk. Ya kan? Nah, ini diberi filter. Bisa pakai kapas, bisa tisu, diblebet sementara. Nah, ngomongnya jangan terlalu dekat. Jadi, dulu pada zaman siaran radio, sampai sekarang, sih sebenarnya, ngomong itu kira-kira segini ini. Wong nyanyi juga segini ini. Nah, makanya di studio rekaman itu dikasih filter namanya pop filter. Itu untuk mengatasi suara s dan gitu. Jadi nek kowe ngomong senangnya S-nya biar enggak jerimet gitu loh. Dan B-nya tidak bambang, itu tidak gitu loh. Sehingga jadi kasih pop filter, suaranya menjadi lantang, bambang dan S-nya lantang juga ke filter. Gunanya itu. Nah, sekali lagi, makanya ini di kamera-kamera yang Pak Widyo, bawa contohnya mic bisa dibuka nggak? Pak Widyo ada tuh contohnya mic-nya orang 30.000 di luar. Nah, itu dikasih filter. Tuh, liatin, burung. Nah, itu kayak gitu loh, di filter. Itu untuk nyaring biar suaranya tidak ngebeber sama ngeses gitu. Oke ya, sekali lagi caranya kalau mic clip on mic yang bagus itu Boya. Kalau saya ya Boya itu bagus. Nah mungkin ditaruh di dalam sini, ini genta keto di kamera itu bagus juga. Dan bisa juga ditaruh dijackkan di handphone, taruh di sini itu juga bagus. Daripada cuma pakai handphone dikasih mic clip-on itu juga lebih bagus. 150.000 paling murah, tapi hasilnya lebih luar biasa. Oke. Kalau jalan berarti kalau nggak pakai clip-on yo
pakainya wireless, clip on wireless. Nih, ini audio selalu saja menjadi masalah besar dari tahun ke tahun dimanapun. Tuh. Oke, kemudian VO-nya masih kelihatan baca. Ini. Jadi kalau nanti sempat mau lihat YouTube-nya Pak Pur yang punya Tweety, rumah makan Tweety. Bulan ini belum tahu ya, belum pernah diajak ke sana ya. Bulan ini belum pernah ajak ke Tweety ya? Belum. Apa ya? Nah. Terlalu sering ya. Nah. Karena siapa? Dengan dia. Oke. Nah, Pak Pur itu nanti dibuka aja untuk referensi. VO-nya bagus banget. Dulu yang memprovokasi saya untuk punya YouTube. Terus bikin, awalnya kecil, tapi lama-lama orang suka ya. Sekarang sudah terakhir kayak nggak salah 40.000. Kontennya tentang wisata dan suaranya jernih dan dia memberikan VO-nya itu bagus. Dibuka aja nanti untuk referensi. Kalau saya ada di pelesiran kuliner tapi tidak sekenceng dia. Saya Warta Bengawan yang VO rata-rata sudah pakai mic yang besar. Nih. Ini VO. Ada yang mau tanya nggak kira-kira? Ada yang mau komentar? Boleh, silahkan. Apa? Oh iya, saya sudah seneng tema-tema cerita itu sudah seneng. Tapi belum ada yang membahas, misalnya tadi nyablon, itu cuma dijual selesai. Tapi detailnya jual itu belum kelihatan. Tapi belum ada yang kemudian dari sablon atau dari tari tadi, kemudian digawe konten TKE, gawe konten di YouTube, dimasukkan, terus dapat AdSense, viewernya banyak, dapat gaji. Belum ada yang bahas. Padahal itu jelas-jelas yang Anda effortnya hanya kecil, tidak banyak. Anda tidak perlu banyak effort, tapi bisa menggunakan itu. Jadi sehingga ketika Anda punya, misalnya sekitar sini ada yang punya warung, ada yang tempat wisata. Wah, ini nih ada objek wisata bagus baru. Saya akan buat konten. Terus diedit, diambil gambarnya, diedit, upload ke YouTube. Oh, ini ada warung makan baru. Saya akan coba review begitu. Terus masukkan YouTube. Terus reka karena memang belum. Terus kemudian dapat penghasilan dari YouTube misalnya. Siapa yang YouTube-nya subscribernya paling banyak? Berapa? Hah? 4. Kuwi kowe, pakmu, mbokmu, adimu loro. Heh? Heh? Pipi? Sama? Oh, aku punya ada 4. Oh, aku nih. Aku nempat di subscribe dewe. Kuwi tuyul senenge. Oke, terus mantannya yo kan subscribe. Ya. Jadi saran saya enggak masalah Anda punya akun YouTube itu enggak masalah. Bagus. Punya Instagram enggak masalah. Itu enggak masalah, tetapi digunakan untuk membantu teman-temanmu, UMKM, bapakmu yang punya usaha, ibumu yang punya usaha, dibrandingkan. Kuwi sing nyebabkan nanti kamu akan masuk surga. Nek ora gunake nggo selfie, nggo hoak, nanti masuknya swarga swasta. Ada. Turunan yang emperan. Nih, enggak apa-apa. YouTube saya sudah banyak, sudah menghasilkan. Hah? Alhamdulillah. Jadi, kenapa tidak? YouTube saya udah berapa ya, Pak? Kalau yang punya saya pribadi udah 4.000. Saya punya YouTube musik saja isinya. Sudah 8.000 sekian, 800 mungkin. Yang Warta Bengawan itu 53.000. Ya, ada lagi, ada penyanyi
kita buatkan akun. Orang etan gini. Etan kono udah 4.800. Nah, tadi ada yang nyanyi. Kenapa tidak kemudian membuat drama, rekaman? Semuanya ujungnya lomba semuanya. Kenapa ujungnya kok lomba semua? Padahal lomba itu mungkin ya bagus. Tetapi kan insidental. Bagaimana kalau kemudian mereka yang gawe lagu, kemudian di aransemen, mereka rekaman, masukkan YouTube, dapat AdSense. Masuk ke Spotify, Apple Music, dan sebagainya. Coba pertanyaan saya. Biar ngerti kaset? Bisa ngerti? CD? Sekarang di mana tokonya? Jarang, Pak. Orang enek kok jarang piye? Mana yang masih ada? Wonogiri desa. Hah? Tawamangu. Ijek ini toko kaset. Masih. Wih kaset kenangan biyen jek kae mesti. Ya kan masih ada. Oh iya, ya aku yang salah. Nah, sekarang ini jadinya adalah toko musik digital. YouTube itu cuma salah satunya. Maksudnya dijual, Mas. Dijual Spotify, Juk, Apple Music, Amazon Music. Banyak ratusan. Lagu saya ditemukan di situ banyak ketemu. Ada ratusan lagu saya yang saya produseri. Kemarin baru saja saya cairkan dapat 8 juta. Melebihi YouTube. Melebihi hasilnya dari YouTube. Dapat 8 juta. Saya tarik. Kamu nggak pengen yang bisa nyanyi disalurkan kayak gitu? Nah, kenapa tidak misalnya praktek membuat sablon? Buat aja tutorialnya. Nanti dibajak orang, biarin aja. Berikan ilmu itu sampai kue bangkrut. Orang dia apa-apa. Ilmu loh ya. Saya nggak pernah pelit kan Bu? Ilmu? Bu Leni? Nah, kalau masalah ilmu, nggak usah pelit-pelit. Kasihkan semuanya. Kenapa? Karena nanti suatu saat kita akan dapat ilmu lagi. Kalau kamu tidak pernah berikan ilmu, kamu gak akan pernah dapat ilmu lagi. Kenapa? Karena kamu tidak pernah kosong. Jadi kalau syaratnya kamu bisa hebat itu harus berbagi. Kalau kita orang Islam itu namanya sedekah. Solusi apapun itu sedekah. Wes titik. Sedekah. Mbok masalah mau apa itu akhirat kuncinya sedekah. Iki kuliah apa toh? Wes rampung. Assalamualaikum.